terakhir untuk TC seleksi tahap atau gelombang keempat, mungkin bisa diceritain apa hari ini? Ya, hari ini tetap sama dengan di tahap pertama ya, kita tutup dengan internal game, dan saya bilang kualitas pemain-pemain di tahap kedua ini sebenarnya secara kualitas mereka lebih di atas daripada tahap pertama, karena sekali lagi semua pemain yang ada di sini kan sebenarnya rata-rata dari tim yang lolos di 8 besar ya. Saya bilang secara pengalaman bertanding dalam jam pertandingan mereka lebih baik, dan secara kualitas pun bisa kita lihat dia lebih baik daripada tahap yang pertama. Ini apakah berarti jumlah yang nanti diambil dari gelombang keempat ini jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya? Iya, kalau dari tahap 1 dan tahap 2 kan ada gelombang 1 sampai 4, jadi di gelombang 4 ini saya lihat kita akan lebih banyak ambil dari gelombang 4, walaupun tidak lepas dari gelombang 2, gelombang 3, sisanya soal jumlahnya juga sama. Di GP internal penekanannya seperti apa? Ya, kalau saya lihat secara kualitas teknik, secara skill mereka, secara individu mereka sangat baik, tapi mereka masih bermain sesuai dengan apa yang mereka lakukan di SSB atau di akademi atau di klubnya ya. Karena di setiap klub kan pasti secara filosofi berbeda-beda. Tetapi di sini saya punya filosofi sendiri, dan saya minta pemain bisa bermain dengan sesuai filosofi yang saya mau, sehingga pemain yang bisa masuk di tim saya adalah pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau. Coach, tadi nampak agak jengkel dengan pemain sering dribble ketimbang umpan. Bagaimana Coach melihat kebiasaan pemain Indonesia seperti itu? Ya, itu yang saya bilang ke pemain, karena sebenarnya main bola itu sebenarnya mudah, sebenarnya akan dibuat sulit karena dari pemain sendiri, karena pemain membuat sesuatu yang daripada dia passing, dia mau dribble, dia selalu kontrol, itu membuat secara ritme pertandingan akan hilang kan. Jadi itu yang saya sedikit kecewa atau marahnya, karena saya harapkan main bola ke depan kan tidak bisa seperti itu, karena kita secara pengalaman di Piala Asia kemarin saat kita lawan Jepang, saat lawan Australia timnas nasional tidak bisa terima bola dengan enak. Mungkin kalau dia di level di bawahnya, mungkin di EPA, di Surati, di top skor, dia bisa bermain dengan enak karena tidak ada tekanan. Tapi kalau dia ingin tampil di Piala Asia U17 pun sama, dia tidak bisa bermain sesuai dengan apa yang dia lakukan saat di EPA ya. Tapi saya bersyukur semua punya kualitas cukup baik, tapi itu menjadi concern kita atau rencana perbaikan kita nanti di saat kita lakukan training. Kalau untuk rencana uji coba kira-kira bakal rencana uji coba kita masih akan buat, tetapi dalam waktu dekat kita hanya lakukan training camp dulu. Kita fokus ke mengenai fisik dasar pemain dulu agar secara fisik dasar mereka sudah cukup baik, sehingga kita akan melakukan uji coba nanti sekitar di bulan awal Juni sebelum kita masuk di Piala. Setelah kemarin tes fisik, sebenarnya seberapa jauh level fisik yang harus dicapai pemain-pemain ini? Kalau level fisik memang kita punya standar yang menuju sampai di AFF kita harus masuk di levelnya VO2max-nya di angka 50 ya, dan untuk menuju ke kualifikasi Piala Asia target saya di 55, dan sampai di Piala Asia dia bisa rata-rata bisa sampai di level VO2max-nya di angka 60, dan sampai saat ini mereka masih rata-rata di 45 ya. Tapi ada 1-2 pemain yang sampai di 52, 55, dan itu menjadi catatan kami untuk bagaimana kita memulai tandingan di sini. Terus ini kan untuk update 7 pemain diaspora yang kemarin sempat dijabarkan, udah ada update belum? Ya, saya masih tunggu dari PSSI nanti seperti apa, nanti kita akan segera update. Jadi harapan saya sih mereka bisa segera bisa bergabung dan kita bisa menilai kemampuannya, sehingga bisa menjadi bantuan buat kita nanti di AFF nanti ataupun di kualifikasi Piala. Ini kan ya pasti karena U16 adalah dari dasar ya, masa peralihan dari klub atau akademi menuju ke tim nasional, itu yang menjadi masalah dan masalah dasar bermain bola yang harus kita perbaiki. Tapi saya terima kasih dengan pelatih-pelatih di SSB, di akademi maupun di klub sudah membuat mereka menjadi calon-calon pemain tim nasional di masa depan. Coach, Juni kan katanya mau rencana uji coba, itu berarti gambaran skuadnya udah di Juni itu seperti apa Coach? Sudah di Juni kita akan sebetulnya jadi 36 pemain yang fix yang akan kita bawa ke AFF ya, sebelum nanti kita ceritain lagi setelah mereka di uji coba di awal Juni, karena sekali awal Juni uji cobanya akan kita buat seperti simulasi kita di AFF, jadi kita main libur itu seperti simulasi di AFF, dan setelah itu baru kita menunjukkan pemain untuk menuju ke AFF. Kalau secara kedisiplinan, gelombang keempat ini lebih baik juga dibanding? Disiplin cukup baik, semuanya baik.